Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Hanisa Ramadhani dari SD Negeri Keputaran 1 Yogyakarta. Saya akan bercerita kisah yang diambil dari buku 366 Cerita Rakyat Nusantara, karya Adi Cita yang berjudul Syekh Bela Belu. Syekh Bela Belu. Pada masa Majapahit mengalami kemunduran dengan masuknya Islam, beberapa bangsawan Majapahit mengungsi untuk menghindari ajaran agama Islam. Sebagian dari mereka menyeberang ke Pulau Bali untuk mempertahankan agama Hindu. Namun, sebagian lagi tidak tahu harus kemana. Salah satu bangsawan itu adalah Joko Bandem. Tanpa tujuan yang jelas, ia terus melangkahkan kakinya ke arah barat. Akhirnya, ia menemukan sebuah bukit yang cocok di hatinya. Bukit itu terletak di sebelah selatan Yogyakarta, tepatnya di sekitar pantai Parangtritis yang kini disebut sebagai Bukit Pemancingan. Ia mendirikan gubuk di bukit itu. Kesepian yang melanda hatinya, ia isi dengan mengerjakan tanah di sekitarnya. Lambat laun tanah itu menjadi subur, sehingga menghasilkan padi dan pangan lainnya yang melimpah. Hal itu ternyata mengundang simpati orang-orang yang lewat saat berburu atau menangkap ikan. Mereka mulai berdatangan di gubuknya. Mereka datang untuk bertanya tentang cara cocok tanam yang baik. Ada juga yang sekadar berkenalan. Namun, lama-kelamaan, banyak di antara mereka yang ingin belajar baca tulis dan ilmu pencaksilat. Dengan senang hati, Joko Bandem mengajarkannya. Dalam ajarannya, dia selalu menekankan agar setiap orang mau berbuat baik kepada sesama. Tahun telah berganti, tak terasa waktu terus bergulir. Tak jauh dari Bukit Pemancingan terdapat sebuah bukit yang kini disebut sebagai Bukit Santana. Rupanya bukit itu menarik perhatian seorang ulama yang bernama Syekh Maulana Maghribi. Ulama itu kemudian mendirikan pondok di sana. Ia kemudian mengajarkan agama Islam kepada orang yang tinggal di sekitarnya. Semakin lama, banyak orang yang tertarik dan berduyun-duyun datang kepadanya untuk belajar agama. Tak ketinggalan, Joko Bandem pun menjadi tertarik dan ingin belajar agama kepadanya. Syekh Maulana Maghribi yang sudah mendengar kebaikan Joko Bandem pun dengan senang hati menerimanya menjadi murid. Selama menjadi murid Syekh Maulana Maghribi, Joko Bandem belajar dengan tekun, sehingga dengan cepat ia mempelajari hal-hal yang diajarkan gurunya. Syekh Maulana kemudian mengganti namanya menjadi Syekh Bela Belu. Syekh Bela Belu diperkenankan mengajarkan agama Islam di pondoknya. Santrinya pun banyak. Ternyata Syekh Bela Belu memiliki kegemaran makan nasi. Sela-sela kesibukannya mengajar, ia memasak nasi hingga kerak nasi yang ia masak memenuhi atap pondok dari jemur. Semakin hari, tubuh Syekh Bela Belu tambah tangguh. Pada mulanya, Syekh Maulana Maghribi maklum dengan kegemaran Syekh Bela Belu. Namun lama-kelamaan ia merasa jengkel melihat porsi makan Syekh Bela Belu yang dianggapnya kelewatan. Pada suatu hari, Syekh Maulana Maghribi datang memarahi Syekh Bela Belu dengan kata-kata kasar di depan murid-murid Syekh Bela Belu. Para murid itu menduga guru mereka akan marah, namun ternyata tidak. Syekh Bela Belu hanya tersenyum mendengarnya. Saat Syekh Maulana Maghribi pergi, para murid itu bertanya mengapa guru mereka tidak marah. Jika manusia dirasuki amarah, maka kedingin hati dan pikiran akan tertutup. Jika sudah demikian, bagaimana bisa dekat dengan Allah? Jawab Syekh Bela Belu ringan. Para murid merasa sangat aman berada di dekat guru mereka yang arif dan bijaksana. Beberapa hari kemudian, Syekh Maulana Maghribi masih melihat Syekh Bela Belu sibuk memasak nasi. Ia menjadi bertambah jengkel. Dengan teriak, ia menentang Syekh Bela Belu beradu kesaktian. Namun Syekh Bela Belu menolaknya. Jika kita bertanding hanya untuk mengetahui siapa yang terkuat, tidak ada gunanya. Karena yang terkuat sudah ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Syekh Bela Belu. Mendengar jawaban itu, Syekh Maulana Maghribi merasa tidak puas. Ia lantas mengajak Syekh Bela Belu
berlomba adu cepat sampai di Mekah. Akhirnya Syekh Belabelu menerima ajakan itu. Saat Syekh Maulana Maghribi pergi, Syekh Belabelu meneruskan menanak nasi. Sementara itu, Syekh Maulana Maghribi di rumah bersiap-siap. Ia merasa yakin akan sampai lebih dulu di Mekah. Senyumnya terus mengembang saat ia berangkat menuju Mekah. Namun, sampai di sana, senyum itu sirna. Ia melihat Syekh Belabelu sudah ada di sana. Syekh berusaha sampai ke sini dengan kekuatan sendiri. Sedangkan saya hanya bisa menyadarkan diri kepada Allah SWT. Jawab Syekh Belabelu saat Syekh Maulana Maghribi bertanya kepadanya. Syekh Maulana Maghribi kemudian menyadari batas kemampuannya. Walaupun Syekh Belabelu adalah bekas muridnya, namun ia memiliki kemampuan di atasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.